Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika Warasati, NIM 1760150152. Di sini saya akan mereview materi tentang manajemen risiko. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Risk atau risiko. Risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya. Pada saat nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi resiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima resiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi resikonya. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan resiko, yaitu pertama efek. Efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpanan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. Ketiga, sasaran, merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori, serta mempunyai beberapa tingkat. Risiko menurut kamus. Risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko. Proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko meliputi 2 hal, yaitu pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Pengendalian risiko antara lain adalah risk avoidance atau menghindari risiko, segregation atau pemisahan, loss prevention atau pencegah kerugian, loss reduction pengurangan kerugian, dan non-insurance transfer atau transfer no asuransi. Sedangkan pendanaan risiko meliputi risk retention atau retensi risiko dan risk transfer atau transfer risiko. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: 1. Memperkuat analisis mencapai strategi perusahaan. Kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan. Ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek sebagai berikut. Perencanaan manajemen risiko adalah menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Identifikasi risiko adalah menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Melakukan analisa risiko kualitatif adalah memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Melakukan analisa risiko secara kuantitatif adalah mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek. Merencanakan respon terhadap risiko adalah mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Dan memonitoring dan pengendalian risiko adalah memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko,
dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Perencanaan memiliki inputan yaitu faktor lingkungan, asas proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen proyek. Teknik yang digunakan adalah planning, meeting, and analysis. Output dari input perencanaan adalah rencana manajemen risiko, itu metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang, dan dampak risiko. Identifikasi risiko memiliki input, faktor lingkungan, asas proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Teknik yang digunakan: documentation review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT, analisis checklist, teknik diagram, cause effect atau flowchart. Output dari input identifikasi risiko: risk register atau daftar risiko. Daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, kategori risiko yang update. Analisis risiko kualitatif memiliki input yaitu aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, dan risk register. Teknik yang digunakan ialah penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, penilaian urgensi risiko. Output dari input analisis risiko kualitatif adalah risk register atau update. Analisis risiko kuantitatif memiliki input asas proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek. Teknik analisis risiko kuantitatif ialah data gathering, interviewing, probability distribution, expert judgment. Kuantitatif, teknik analisis sensitivitas, analisis expected, monetary value, pohon keputusan, dan modeling dan simulasi. Output dari input analisis risiko ialah risk register, daftar risiko, analisis probabilistik, proyek, peluang mencapai tujuan, biaya dan waktu, daftar prioritas risiko. Daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Perencanaan respon risiko memiliki input risk management plan, risk register. Teknik yang digunakan: strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Outputnya risk register atau daftar risiko, project management plan, dan risk related contractual agreement. Pengendalian dan monitoring risiko yaitu memiliki input risk management plan, risk register, approve change request, work performance information, performance report. Teknik yang digunakan yaitu risk assessment atau penilaian ulang risiko, risk audit atau audit risiko, variance and trend analysis atau varian dan analisis trend, technical performance measurements atau pengukuran kinerja teknik, reserve analysis atau analisis cadangan, dan status meeting atau pertemuan status. Outputnya risk register atau daftar risiko, requested change, recommended corrective action, recommended preventive action, organizational process asset, dan project management plan. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek.
Sedangkan resiko positif adalah resiko yang dihasilkan oleh suatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi resiko negatif. Avoid penghindaran resiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh resiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer atau pemindahan risiko masyarakat, penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate atau pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit atau strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Contohnya, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share atau alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company, joint venture. Enhance atau memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko memiliki output atau dokumen pengelolaan risiko yang berisi prosedur untuk pengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi adalah aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans atau rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko. Risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risk breakdown struktur atau struktur rincian risiko. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Identifikasi risiko yaitu pertama, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Kedua, alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko seperti brainstorming, Delphi, interview, dan analisis SWOT. Brainstorming atau membantu grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview atau wawancara, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant message. SWOT, analisa SWOT. SWOT sendiri memiliki arti strength, weakness, opportunity, and threat, yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk register atau daftar risiko. Pertama, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Kedua, risk event. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas adalah dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan analisa decision tree, simulasi, analisa sensitivitas. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance atau menghindari risiko dalam mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction adalah menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek.
Risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation, atau usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko adalah memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko adalah berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Meningkatkan risiko adalah usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko adalah menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual adalah risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko terjadinya perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasangkan alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari mereview materi tentang manajemen risiko atau masalah. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.